Selamat datang di kuliah Desain Sistem Pengendali Umpan Balik menggunakan teknik frekuensi respon. Tujuan pemaparan kuliah hari ini adalah agar Anda mampu mencari parameter pengendali baik menggunakan kriteria kestabilan Bode maupun Nyquist. Mari kita mulai dengan kriteria kestabilan Bode. Nah, untuk kriteria kestabilan Bode, Anda harus ingat bahwa ini merupakan kriteria kestabilan untuk input berupa gelombang. Nah, dalam kriteria kestabilan Bode ini, sistem itu tidak stabil apabila nilai AR melebihi 1 pada frekuensi crossover. Frekuensi crossover adalah frekuensi pada keterlambatan fase negatif 180 derajat. Nah, Anda perlu ingat bahwa pada fase negatif 180 derajat untuk suatu gelombang ya, ini berarti gelombang itu sudah bergeser dan puncaknya itu menjadi lembah. Nah, sedangkan untuk AR yang nilainya melebihi 1, ini berarti gelombangnya itu semakin membesar. Nah, dengan catatan ya, kestabilan Bode ini lebih cocok untuk sistem yang nilai AR dan pergeseran fasenya menurun dengan naiknya frekuensi. Untuk sistem yang lebih kompleks, kita lebih mudah menggunakan kriteria Nyquist. Nah, sekarang kita akan melihat ya, selain membaca mengenai langsung dari diagram Bode, kita bisa menggunakan yang namanya margin perbesaran dan fase. Jadi margin perbesaran itu kita dapat artikan itu sebagai tolak ukur ya, seberapa jauh sistem dari ketidakstabilan. Nah, nilai margin perbesaran margin
itu setara dengan 1 per M, di mana M itu adalah nilai AR pada frekuensi crossover. Biasanya ya, sistem umpan balik itu dirancang agar memiliki margin perbesaran itu di atas 1,7. Nah, faktor lain tadi ada margin perbesaran, ada juga yang namanya margin fase. Dengan nilai tipikalnya itu adalah di atas 30 derajat. Nah, margin fase itu dapat dihitung itu sama dengan 180 derajat dikurang nilai absolut dari Pi pada AR sama dengan 1. Jadi tadi kita memilih nilai KC, kita menentukan ya parameter KC kita. Kemudian dari sana kita bisa mengetahui pada AR sama dengan 1 itu nilai frekuensinya berapa. Kemudian pada nilai frekuensi tersebut berapa sih nilai Pi-nya. Nah, kita bisa lanjutkan ya untuk mencari margin fase ya dari contoh yang sebelumnya. Nah, dari contoh sebelumnya itu kita tahu bahwa frekuensi crossover itu 17 radian per menit. Kita bisa mencari ya berapa sih KC-nya kalau kita menggunakan margin perbesaran. Jadi kita susun ulang ya. Pada nilai omega 17 radian kita substitusi AR itu setara dengan, kalau kita hitung ya, 0,12 kali KC. Nah, Anda tentu ingat ya, margin perbesaran itu sama dengan 1 per M, di mana M itu adalah nilai AR-nya. Jadi kita substitusi nilai M itu dengan 0,12 KC. Jadi 1 per M itu menjadi 1 per 0,12 KC. Dan kita inginkan margin perbesaran 1,7. Maka kita ambil margin perbesaran 1,7. Kita susun ulang, kita akan dapat KC itu bernilai 4,9. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik penyetelan Jiggle-Nichols atau ZN. Nah, ini mirip seperti kurva reaksi proses oleh Cohen dan Kuhn, tetapi ini berdasarkan analisis respon frekuensi. Kalau CC ini berdasarkan respon steps. Nah, prosedur untuk melakukan teknik penyetelan ini ya, pertama kita merancang sistem ya, seperti yang diinginkan dulu. Kemudian kita menggunakan hanya pengendali P. Jadi ini mengurangi beban kalkulasi kita ya. Kita cukup menggunakan pengendali P. Kemudian dengan umpan balik loop tertutup ya. Jadi sama seperti cara biasa ya. Cara seperti di contoh 1,
umpan balik loop tertutup, kemudian pengendalian HP, kita cari nilai frekuensi crossover. Ini bisa menggunakan diagram Bode. Nah, ini ada contoh ya untuk sistem dengan fungsi transfer ini. Anda bisa coba mencari nilai parameternya menggunakan metode kurva reaksi proses oleh Cohen dan Kuhn, ataupun menggunakan metode dari ZN. Anda tentu akan mendapatkan variabel yang berbeda, karena parameter ini optimal untuk jenis respon, jenis gangguan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke kriteria kestabilan Nyquist, di mana dalam sistem dalam kriteria kestabilan Nyquist ini ya, sistem itu tidak stabil apabila kurva mengitari titik negatif 1,0 pada untuk frekuensi dari negatif tak berhingga sampai positif tak berhingga. Nah, untuk nilai margin perbesaran dan fase ini tak mengikuti definisi yang sama seperti sebelumnya. Kita akan melihat ke contoh bagaimana kita menerapkan diagram Nyquist untuk memperoleh batasan parameter. Kita ambil ya fungsi transfer open loop ini. Untuk membuat diagram Nyquistnya kita tentu perlu mentrial nilai KC. Di sini kita ambil KC 1 dan 50. Anda lihat untuk KC 91 ya, dia akan membentuk kurva ini. Kita mulai ya dengan mencari nilai. Anda tentu ingat ya, untuk membuat kurva ini kita memvariasikan nilai omega dari negatif tak berhingga sampai positif tak berhingga. Nah, kalau kita mulai dari negatif tak berhingga, dia akan mulai dari titik 0,0. Begitu juga positif tak berhingga. Nah, ketika kita menaikkan nilainya dari omega negatif tak berhingga ke 0, kurva itu bergerak menuju ke nilai 1,0 ya. 1,0 ini kita peroleh kalau kita input omeganya sama dengan 0. Ini akan sama dengan nilai KC, atau nilai real itu setara dengan nilai KC dan imajiner itu 0. Kemudian seiring dengan kita naikkan nilai omega ya, maka nilai imajiner itu akan bernilai negatif ya kalau Anda substitusi ke dalam, dan realnya akan menurun. Ini akan terjadi bentuk kurvanya akan menyerupai yang dari negatif tak berhingga ke 0, hanya saja dia berupa cermin. Nah, yang B ini juga sama untuk KC50 ya. Dia mulai dari bawah mengitari sampai ke atas. Kalau Anda ingat ya, menurut kriteria kestabilan Nyquist, yang mana kurva dari kedua kurva ini yang stabil? Nah, coba Anda pikirkan ya. Nah, kalau Anda sudah selesai memikirkan, ya Anda bisa lihat menurut kriteria kestabilan Nyquist, sistem itu stabil apabila kurvanya itu tidak mengitari titik negatif 1,0.
Nah, Anda bisa lihat di kurva A, ya, kurvanya itu tidak menyentuh maupun melewati negatif 1,0. Tapi di kurva B, kurva ini mengitari. Kalau kita menarik garis, ya, menarik, anggaplah kurva ini berupa benang, ya. Kalau kita tarik dua sisi ini, maka pada akhirnya benang itu akan nyangkut di titik negatif 1,0. Maka menurut kriteria kestabilan Nyquist, nilai Kc 50 ini menyebabkan sistem tidak stabil. Mari kita lihat ke contoh berikutnya, ya. Ini masih mengenai kriteria kestabilan Nyquist. Jadi ada 3 kurva A, B, C. A ini bentuk kurvanya seperti ini. B yang seperti ini. Untuk C bentuknya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat-lihat, ya, A ini menurut Anda stabil atau enggak? Nah, kalau Anda perhatikan, A ini sebenarnya adalah sistem yang stabil. Anda mungkin heran, ya, karena melihat kurva ini nampak mengitari titik negatif 1,0, tapi sebenarnya kurva ini tidak mengitari. Perhatikan, ya, kurva ini naik ke atas, kemudian turun, kemudian naik, turun lagi, naik kembali. Nah, ketika Anda menganggap ini sebuah benang, ya, ketika Anda tarik atas dan bawahnya, ya, bagian ini akan ikut ke samping. Nah, saya bisa gambarkan, ya. Bagian ini akan turun. Bagian yang ini akan menuju ke sini. Jadi kalau Anda tarik garisnya, dia akan membentuk garis seperti ini. Jadi dia tidak nyangkut di titik negatif 1,0. Nah, yang B ini, ya, kalau Anda tarik, yang terjadi adalah tali ini dia akan tetap nyangkut, ya. Sehingga di kurva B ini sistemnya tidak stabil. Nah, yang C ini juga sama, kalau ditarik dia akan membentuk garis lurus. Anda boleh melatih diri Anda, ya, untuk mencari berdasarkan kriteria BOT ini, apa sih nilai parameternya agar sistem berikut ini stabil.